My dreams come true. Halo Pineapple People, selamat datang kembali di Pineapple People Podcast. Gue sebagai host Surya Hatta, dan seperti biasa kita menghadirkan tamu-tamu anak muda yang sedang menanjak naik. Dan kali ini gue sudah kedatangan teman gue, seorang pemuda yang aktif, produktif, dan seduktif. Widih. Christopher Tobing. Wih. Halo Sur, apa kabar? Per, thank you banget nih udah datang nih Par. Thank you. Gue seneng di sini nih. Iya, nanti kita cerita-cerita ya. Boleh. Gua Walaupun mau gue nggak tahu ngulik-ngulik nih. gue produktifnya kayak apa. Produktif Seduktifnya tadi itu kayak Seduktif apa itu loh. yang gue mengerikan. Wah, karena banyak banget yang nanyain lu di Instagram. Oh, Sur, lu kenal Topper? Ya kan? True story loh. Ini kayaknya ini ada lip service nih, lip service. Oke, Topper. Yes. Lu adalah salah satu orang yang gua kenal dari sedikit banget yang gua kenal yang kuliahnya itu properti real estate. Betul. Ya kan? Terus lu juga kemudian berkarir di dunia real estate di Melbourne dulu ya. Sempat. Terus kemudian lu pindah pada saat itu posisi lu mungkin udah cukup nyaman di sana. Ya kan? Lu cabut dan akhirnya kemudian membentuk coaching atau consulting company. Yes. Itu what caused the jump tuh waktu itu tuh dari properti ke coaching. Jadi waktu itu gue lagi kerja sebagai property valuer ya. Valuer ya. Property valuer. Jadi tugas gue waktu itu adalah nge-value. Kebetulan gue dapetnya residential area. Jadi gue nge-value semua residentialnya buat one particular bank lah di Australia waktu itu. Jadi semua residential di daerah Melbourne City sampai Albert Park itu gue yang bertanggung jawab untuk make sure valuationnya bener kayak gitu. Nah pada saat gue ngejalanin itu sebenarnya it's probably one of the best job juga karena time-nya bebas buat gue. Yang penting kerjaannya selesai. Bos gue santai, enak semuanya. Tapi di dalam situ gue tuh lagi mengalami kegalauan gitu loh. Dimana gue mempertanyakan ke gue waktu itu kayak gini-gini doang ya. Apalagi satu pekerjaan valuer itu gue udah mulai ngelihat automationnya tinggi. Jadi gue udah ngeliat nih dalam waktu 5-10 tahun lagi makin lama kerjaan gue akan hilang sama automation. Itu satu yang gue sadarin gitu loh. Abis gue 3 tahun kerja lah di dunia itu gue mulai ngeliat nih future-nya agak-agak terancam nih bisa nih. Bener, gitu ya. dan karena automation works better than my work. Iya. Dengan data makin banyak sebenarnya harusnya resikonya bisa diminimize lah intinya gitu. Jadi dari situ gue udah mulai melihat lagi tentang what's the future ya kalau buat gue sendiri itu satu. Tapi yang paling mendasar adalah gue mempertanyakan ke gue kayak gue suka ngeliat ke bos gue gitu loh. Gue ngeliat bos gue dan atau CEO di perusahaan itu terus gue ngeliat gue mau nggak ya jadi kayak dia. Jadi gue bener-bener ngeliat ke atas aja karena kan artinya career path gue akan kurang lebih kayak gitulah kalau gue terus menekuni this particular job ya. Jawaban gue nggak mau. Kenapa? Jadi waktu itu yang pertama jadi gue kerja di NAB lah waktu itu ya. CEO NAB itu pertama kalau gue ngeliat ya lu harus orang banker. Kalau gue datang dari properti kan gue sebenarnya supporting team dari bank itu bukan gue jadi orang utamanya. Jadi satu kayaknya sulit nih kalau gue masuk sampai level sana. Kalaupun iya, gue ngeliat juga itu kayaknya the stress level is a bit too high untuk sesuatu yang nggak fulfilling. Pas gue ketemu sama orangnya pernah ada beberapa chances ya kayaknya nggak happy gitu tuh orang. Oh ya. Jadi ya kesannya kayak stres aja gitu. Terus gue ngeliat bos gue juga tiap kali ngomong it's about stress terus. Jadi gue kayak gue kerjaan gue lagi enak nih sekarang. Tapi jangan-jangan if I go further up in career ini akan membuat gue stressful kayak gitu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga gue mulai melihat bahwa ya kerjaannya mulai membosankan. Nah akhirnya gue mulai meriset. Pertama-tama yang gue riset sebenarnya gue ke seminar cari duit. Seminar yang cari duit tapi yang benar-benar kata make money in 10 days 7 step mencapai $10,000 pertama lo. Kayak gitu-gitu deh. Gitu ya. Cari duit cepet gitu. Cari duit cepet. Itu yang gue cari dan gue bener-bener datengin banyak banget seminar kayak gitu. Ini di Australia Mas? Di Australia yang gue datengin. Including sampai gue sempet jual beli domain. Gue ikut domain name. Jadi jual beli domain name, gue sempet jualan domain name, making money. Terus gue sempet ikut options trading. Jadi gue belajarin lagi terus gue melakukannya. Semua itu berhasil tapi short term semua.
Terus gue lihat kayak gue make money, lose money, terus gue stop. Ya. Nah di situ gue mulai kayak kok gagal terus ya gue. Nih bukannya nyombong tapi gue pikir gue pinter gitu loh. Tapi kok kenyataannya nggak seperti itu Kenyataannya gitu. kok gue Iya. malah losing money gitu kan. Kok selama ini kayaknya padahal kalau di karir gue oke, dulu kuliah oke, tapi ternyata pada saat gue masuk ke bisnis atau mulai ya all of these new things yang gue trying, gue failing. Nah disitulah baru gue akhirnya sampai mulai melihat yang salah kayaknya bukan produknya nih. Karena teman-teman gue ada yang terus Yeah. sampai detik ini masih making money gitu Iya, kan. iya, iya. Yang salah bukan produknya nih, salah guenya. Nggak cocok gitu mungkin di situ. atau Nggak gimana? cocok atau gue itu pada saat itu gue lebih kayaknya yaudah deh let's work on myself. Oke. Disitulah gue baru mulai masuk ke training yang sifatnya self discovery. Mhm. Gue tuh mau ngapain sih in life, what do I really want to do. Sampai di situ gue menemukan gue tuh sebenarnya I love education. Oke. Itu gue itu sekarang gue ngomongnya gampang cepet ya. Iya, iya. Padahal pada saat Pencariannya itu pencariannya juga gue go through a lot of different books, gue baca buku, gue ketemu orang banyak, gue ngeliat, gue mengekspos diri gue ke berbagai macam industri, ngobrol-ngobrol sama kadang-kadang terjun. Di situ baru gue ngeliat, oh gue tuh sebenarnya suka membantu orang menjadi lebih baik. Tapi payungnya gue selalu melihatnya edukasi. Ya, ya. Nah dari situ gue ngeliat nih kalau gue mau masuk ke edukasi itu gue mana nih pathway-nya. Dan one of the thing yang paling gue pengenin adalah mengedukasi orang-orang di dalam dunia eksekutif. Ya. Yaitu di situ gue ngeliat di bagian mana yang gue bisa dan ternyata memang ada certification-nya kan, coaching, terus Ya, ya. ada training. Jadi gue masuklah ke arah sana, gue equip diri gue lagi, gue belajar ulang lagi semuanya. Ya, ya. Dan gue masuk gimana sih caranya gue bisa membantu orang-orang atau mengeducate orang-orang di dunia eksekutif, corporates untuk menjadi a better version lah. Ya. Nah itu apakah from leadership, communication, ataupun malah sampai gue mempelajari sales dan gue harus mempraktekkan ya. Kalau ngajarin sales menurut gue itu bukan hal yang bisa lo ajarin kalau belum Iya, praktek gitu kan. bener-bener, Jadi masih akhirnya praktek. setelah beberapa lama gue udah bisa masuk sana, gue ikutan juga. Gue sekarang udah masuk ke sales juga. Jadi disitulah gue mulai melihat gue pengen membantu orang Oke. untuk bisa menjadi a better version. Mungkin specifically supaya mereka suka apa yang mereka lakukan. Iya, iya, iya. Karena itu gue nggak suka waktu itu yang gue lakukan. Atau gue malah mungkin bukan nggak suka ya, gue lebih bahaya. Average. Kalau lo nggak suka kan lo nyari yang baru. Iya, iya. Tapi waktu itu gue kayak, ya ini oke lah. Iya, iya, iya. Karena kalau udah oke lah tuh kita jadinya nggak kemana-mana kan. Benar, benar, benar. Maju, belum perlu maju, tapi nggak terlalu menyakitkan Iya, iya, untuk iya. gue gerak gitu lah. Dan menurut gue banyak banget Justru itu yang bahaya tuh, Per ya? itu menurut gue paling bahaya. Bahaya. Being apa ya bilangnya mediocre. Iya, iya. Lo udah mediocre aja di Iya, dunia iya. yang lo lakukan Iya, dan iya. maju nggak mau, mundur nggak mau. Iya. Lo stagnan banget lah di situ. Atau lo growth-nya super slow kayak gitu. Nah, dari situ kemudian lu membentuk top leader dulu kan? Bener. Baru kemudian jadi big change agency. Yes. Itu perjalanannya gimana tuh ceritanya tuh, Par? Jadi pada saat gue udah mulai bisnis, gue udah mulai belajar coaching lagi, gue belajar training, gue buatlah top leader consulting di mana fokus kita memang hanya pure training. Oke. Jadi kita datang dari small business sampai corporates di Indonesia dan Australia at that time. Kita masuk ke sana. Lu bolak-balik, sorry, waktu itu. Awalnya di Australia dulu, tapi kemudian ya namanya mencari cuan ya. Iya, iya. Gue ngirim-ngirim juga lah brosur-brosur kita Ah, dari oke, Australia oke. ke Indonesia dan akhirnya dipanggil. Oke. Gitu kayak. Jadi thank God dipanggil, bolak-balik lah gue. Dalam waktu 2 tahun tuh gue mungkin traveling, tapi memang cost wise nggak make sense. Iya, iya, iya. Karena kliennya nggak mau bayarin flight gue dong, Iya, urusan iya. lo gitu loh. Iya, iya, iya. Maksudnya at least my value belum sampai sana lah Iya, iya. untuk flight gue dibayarin. Jadi tapi gue pikir ini worth it buat gue invest nih. Jadi gue bolak-balik. Tetapi dan pada saat itu udah growing dan gue udah harus mulai membuat decision di Jakarta atau di Melbourne. Yang mana nih yang mau gue fokuskan? Iya, kayak iya, gitu. iya. Akhirnya gue memilih di Jakarta. Meninggalkan Melbourne, the most livable city in the Yes. world. Gue kadang-kadang gue masih bingung kenapa gue ada di sini. Kenapa nggak di sana aja gitu? Asli gitu. Cuman the opportunity to be honest ada di sini. Iya. Dan kalau ngomongin tentang alasan, gue ngingetnya alasan pertama gue sih. Alasan pertama gue pengen melakukan ini juga, kalau yang gue bayangin entah kenapa tuh Indonesia. Oke. Bukannya Australia Australia. gitu lah. Jadi karena menurut gue di Indonesia masih banyak orang yang self improvementnya, professional developmentnya memang masih bisa dibentuk. Iya, iya. Bukannya di Australia nggak ada ya, tapi menurut gue di Indonesia just a little increase udah bisa immediate result lah. Iya, iya, iya. Itu yang gue lihat menjadi panggilan kenapa yaudah deh let's do this committedly di Indonesia, gitu. Dan lu juga membangun anak bangsa juga kan kalau di sini. Nah itu Iya kan? sebenarnya yang pengen terjadi ya kayak gitu.
Oke. Kemudian pada saat awal lu membangun itu, cerita lu mendapatkan klien itu gimana, Per? Relasi kah, koneksi, networking atau gimana? Selain tadi yang lu bilang lu Iya. sebar-sebar flyer, brosur dan lain-lain ya. Wah itu gila sih kalau nginget pertama-tama mulai pas masih di Australia ya, itu bener-bener gue juga bukan anak desain kan sebenarnya. Jadi kayak kemampuan desain gue tuh sebatas Microsoft Word gitu dan Paintbrush. itu kemampuan gue di situ tuh. Jadi pada saat itu gue pikir gue harus buat brosur misalnya ya. Iya. Itu gue bener-bener buka Microsoft Word, gue pakai template browser, oke, ketiklah itu semuanya, Iya, kayak iya, gitu iya. kan. Dan di Australia beda sama di sini ya. Kalau di sini lo gue tinggal ke printing itu kan Iya, iya. jadi gitu. Iya, iya. Di situ gue literally gue print sendiri, gue beli kertas yang gue potong sendiri, gue Oh, iya? lipat-lipat sendiri. Iya karena gue nggak tahu kalau misalnya gue print ke tempat yang udah jadi gitu, mahalnya Iya, nggak iya. masuk. Gue bilang gila nih mahal nih. Ya udah, dan gue masih sendiri banget semuanya kan. Jadi benar-benar gue print sendiri, gue potong sendiri, dan gue bagi-bagi tuh brosur. Iya. Gue inget banget tuh training pertama gue yang gue lakukan di Australia, itu gue manggil teman-teman juga. Oke. Gue manggil teman-teman semua. Gue sewa satu cafe gitu di Melbourne. Oke. Kafenya, aduh siapa ya? Salah satu anak Indonesia lah, gue lupa waktu itu. Iya, iya. Terus gue bilang, gue boleh nggak book cafe lo nih? Deal-dealannya gimana ya? Dia bilang kayak gini, boleh deh gue minimum order aja. Oke. $200 untuk 3 Berapa jam? 4 jam lah dia bilang. Jadi gue juga dikasih good deal. Gue pikir kalau gue dapet 10 orang, seorang spending $20, aman dong gue Tercover nih. cover nih. Oke. Jadi gue sebar-sebar lah, gue bilang yuk datang ke training pertama gue nih for free. Lo datang nanti ya tinggal order kopi dan lain-lain. Jadi tiap gue datang gue bilang order dulu ya. Gue sadar sebenarnya kesannya baik gitu. Padahal gue bilang biar gue balik modal. Iya. Nah pada saat itu, jadi bisa gue deliver training, nah itu teman-teman semua yang datang. Yeah. Ya adalah Eja lah, siapa lah, pokoknya ya teman-teman Ya, kita teman kita semua lah. lah. Dan gue tahu sebagian besar datang karena kasihan sama gue. Supportive, benar. Dan gue benar-benar sampai sekarang gue nggak lupa dah tuh. Gue appreciate banget semua yang datang. Karena buat gue tuh ya namanya batu pertama ya, lo harus lah mencoba dulu kan. Benar. Dan di situ gue dapet feedback, oh bagus lo, tapi memang ada bagian-bagian yang rada bingungin. Jadi lo harus lebih pelan, kata-kata lo harus lo ganti. Oh, itu langsung dapat immediate feedback tuh di Ya dalam waktu beberapa hari gue teleponin kan, gimana jujur lo sama gue gitu kan. Iya. Ya gue rasa mereka masih ngebaik-baikin juga ya. Iya. Gua bilang, oh bagus, tapi gue kayak ngehe, coba beneran. Nah, Oke. pada saat selesai training gue inget banget gue ke yang punya tempat, gue bilang sama dia, gimana? Gue masih ngutang berapa sama lo? Dalam hati kan, enggak kok, gue cover. Yang beli kopi 4 orang, gak ada yang beli makanan. Hah? Jadi gue bayar lagi ke tempatnya $150. Iya. Oke. Itu pertama banget. Nggak tercover juga. Nggak ternyata cover, ya. nggak cover. Itu jadi gue nggak cuan di Iya, training iya, pertama gue gitu. Dan ya maksud gue dikasih tau sama mentor gue dulu, training pertama tuh lo harus bisa ada yang bisa sampai making money ribuan dolar gitu. Cuman terus gue mikirnya ya, yang penting mulainya kan. Yes. Gitu. Jadi mulai itu gue mulai dan dari situ gue punya self confidence untuk mulai maju lagi. Karena gue udah punya reference point untuk gue bilang, gue udah pernah training. Iya. Gue mulailah di situ jalan. Nah, di Melbourne dulu gue door knocking, gue cold calling. Halo, this is Christopher Tobing from Top Leader Consulting. Kita melakukan ini. Jadi karena memang nggak punya relasi, itu mungkin kelemahan gue juga ya. Relasi gue saat itu belum di level yang bisa decision making, masih muda. Benar. Gitu. Jadi di situ membuat gue ya udah gue harus cold calling, gue harus door knocking. Dan adalah conversion rate dari situ walaupun mungkin 1 banding cold calling mungkin 1 banding 10 gitu. Wah 100 kali ya. Kalau door knocking mungkin 1 banding 50 gitu kan. Cuman kan door knocking lama ya. Iya. Kayak gue dulu mobil gue butut gitu ya. Jadi gue kalau misalnya masuk ke klien, gue parkirnya jauh 3 blok sebelumnya, terus gue dateng gitu ya. Iya. Mendingan gue ngaku gue pakai tram yang atau gue mobilnya parkir di tempat lain lah daripada klien gue Kelihatan ngeliat mobil gue gitu. butut, lu mau ngajarin gue professional development, nggak bonafit coaching, nih nggak gitu. bonafit gitu Iya. kan. Tapi kan ya kita harus mulai lah ya gitu. Betul. Jadi itu yang mulai gue lakukan. Nah, tapi during that process gue bener-bener belajar yang tadi lo bilang, buat relasi. Belajar gimana sih caranya supaya gue dan lo mempunyai hubungan yang memang bisa fruitful. Ya. Awalnya gue salah tapi gue awalnya ngeliat itu bener-bener jadi kayak gimana caranya Surya one day bisa ngasih gue job. Itu awalnya gue gitu ya, bener-bener gue ke networking event ngeliat ini orang gimana caranya gue dapetin ini orang supaya dia bisa jadi klien gue. Dan alhasil
gue mempunyai sebuah burden dalam membuat relationship. Iya, iya. Karena jadinya gue kayak, kok nggak dapet ya? Iya, iya. Ini gue udah boleh minta belum? Kayak salah lah Iya, menurut iya. gue. Kayak nggak tulus gitu jadinya ya. Nggak tulus. networking-nya ya. Dan gue tulus mencari sales. Tulus mencari sales. Iya, iya. Tapi gue nggak tulus dalam membuat relationship-nya. Iya, iya, iya. Dan itu yang menurut gue salah. Jadi relationship gue yang terjadi benar. Buat sales ada yang berhasil. Iya, iya. It's good, it's transactional. Tapi udah titik. Iya, iya. Nggak ada hubungan lebih dari situ yang bisa menjadi long term. Nah, iya. dari situ gue mulai ngerubah tuh cara gue membuat relasi dan mulai ada bagian di hidup gue di mana gue udah menyerahkan kepada Tuhan juga. You know what? Gue jadi orang baik aja. Iya. Gue membuat relasi yang baik. Dan gue melihat kalau gue ketemu orang yang gue pikirin bukan gimana cara gue dapet job dari dia, tapi gue bisa bantu dia di mana. Nah, Itu yang gue rubah tuh. Pada saat itu berubah, dunia gue berubah banget. Gue buat temen jadinya lebih enak. iya, iya, iya. Karena gue gak ada beban, kasarnya gue gak ada beban KPI. Kalau enggak lo kan tiap bangun mikir, oke dari 10 orang yang gue ketemu, gue harus Iya, iya. 3 harus gue jadiin sales. Client Tapi nih. benar. Tapi kalau gue mikirnya bantu orang, ya udah. Iya, iya. Sur, apa yang bisa gue bantu nih? Gue bisa melakukan apa nih? Atau gue selalu pemikirannya, kalau gue ngomongin tentang duit ya, gue selalu bilang sama orang kalau kita lagi ngasih training tentang networking, lu mikirnya gimana caranya gue bisa kasih orang itu duit? Bukan gimana cara lu bisa minta duit dari dia. Iya, iya, iya. Jadi misalnya kayak, gue lagi butuh, misalnya Pineapple Furniture, gue tahu ada nih sebuah hotel yang butuh furniture. Itu yang gue pikirin pada saat gue ngobrol sama lo daripada gue mikirin, gue bisa ngasih training apa nih ke Pineapple. Iya, iya, iya. Karena dengan gue ngasih value, otomatis lo jadi lebih valuable dan one day ya itu terserah lo. Benar, Pada saat lo mau balikin ke gue atau ke tempat lain, tapi gue tahu yang gue kerjakan itu baik gitu loh. Iya, iya. Itu membuat gue jadi lebih tenang dalam membangun relasi sih. Jadi mungkin kalau semula lu melihatnya what's in it for me, Banget. tapi lu balik menjadi what's in it for them that I can give gitu. Yes, kayak gitu loh. Jadi ya Interesting. malah relasi gue jadi lebih kuat karena kan gue bisa menggabungkan, gue mengkonekin relasi. Iya, iya. Jadinya gue bisa bilang, gue kenal si ini deh, gue baru pernah ketemu dia sekali sih, cuman kayaknya cocok. Iya, Gue telepon dia bilang, bro, lo ketemu teman gue melakukan ini, nyambung nggak sama lo? Nyambung, gue ketemukan. Nah, Iya, during that proses gue makin dekat sama mereka. Itu sih yang membuat gue menjadi lebih tenang dalam membangun relasi ya. Nice, 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 nice. Oke, terus kalau yang ceritanya satu golfer di Australia itu gimana yang sempat jadi klien lu juga tuh, Pak? Gokil, gue nggak lupa itu. Itu salah satu klien awal ya. Pertama tuh ya? Awal-awal Awal banget itu. Dimana sebenarnya klien pertama gue tuh Tosi kalau lo inget. Tosi Feraldi. Tosi Feraldi. Oh, Halo ya? Tosi Feraldi. Udah gue undang juga Tosi, kapan bisa hadir? Tosi Feraldi adalah salah satu klien pertama gue di mana gitu? pas gue masih sekolah itu. Oke, Pas oke, gue oke. masih sekolah coaching, gue bilang sama dia, lu mau nggak jadi percobaan gue? Kayak gitu. Oh gitu. Nah, Dari teman-teman dulu mulai. Benar, teman-teman dulu juga. Nah, kalau yang golfer ini at that time gue belum fokus ke corporate coaching atau ke training buat corporate training. Gue masih semuanya gue ambil ya. Dan salah satunya dengan golfer ini memang karena gue belajar NLP, one of the thing yang dipakai adalah untuk buat sports athlete. Oke. Gimana caranya membuat, bukan not necessarily sports psychology aja sih, tapi fokusnya gimana. Jadi itu yang gue bantu dia dalam waktu pada saat itu untuk membuat dia lebih fokus. Karena gue bukan ahli golf, Iya. tapi yang gue bisa ngebuat tuh fokusnya gimana caranya dia lebih fokus, menghilangkan distraction tuh seperti apa. Mind mapping ya. Mind mapping Atau sama kayaknya bukan mind mapping sih, tapi gimana caranya dia ngilangin limiting beliefnya dia. Oke. Nah, buat Pineapple People yang mungkin belum tahu NLP, Neuro Linguistic Programming. Yes. Nah, mungkin bisa lu jelasin dikit, Par. Jadi Neuro Linguistic Programming secara singkat banget aja ya. It's a way di mana kita bisa mengontrol cara kita berpikir dan bertindak untuk mendapatkan hasil yang produktif kayak gitu. Nah, itu mungkin bahasa paling awamnya yang bisa gue tekankan. Jadi kita ngerti, oh ternyata cara nge-hack otak kita tuh kayak gini loh. Karena kan ada beberapa hal, misalnya sesimpel kalau kadang-kadang kita merasa action kita tuh terkontrol oleh emosi kita. Iya. Jadi kalau gue lagi bete ya pasti gue kelakuannya bete. Padahal bisa kita ganti tuh, dimana kalau kita ganti body language, emosi kita bisa hilang. Oke. Nah itu banyak turunan-turunannya dari NLP yang seperti itu, dan itu gabungan dari mathematician sama psychology lah yang mereka gabungkan sampai akhirnya bisa memberikan sebuah, bukan formula ya, tapi sebuah framework yang kita pakai untuk beraktivitas. Gue nggak terlalu menjual NLP karena menurut gue fokusnya lebih di end results-nya. Jadi kalau memang hanya NLP-nya aja,
menurut gue itu terlalu it's a tool ya. Padahal tools di dunia ini kan banyak banget kayak gitu. Nah, tapi untuk yang golfer ini in particular memang yang tools yang gue pakai waktu itu NLP, di mana gimana caranya bisa membuat dia tuh lebih on point dengan apa yang dilakukan, menghilangkan distractions, dan satu lagi punya beberapa belief system yang buat dia kadang-kadang nggak bisa maju. Nah itu yang kita go through sama-sama. Memang waktu itu sangat psychological based ya jadinya ya. Menarik ya. Dan itu membantu dia sih dalam waktu itu kita nggak terlalu lama, tapi dalam 1 bulan itu membuat dia improve gamenya. Oke. Nah dari situlah tapi gue melihat juga peran gue maunya di mana. Gue masih pengen di corporate waktu itu karena kalau golfer itu impact gue ke 1 orang. Iya. Tapi kalau udah ngomongin ke corporate gue Lebih bisa luas bantu ya? luas gitu. Ya mungkin 1 leader punya 20 anak buah kan, impactnya amazing di situ ya. Benar. Nice. Nah, kalau kita bicara peran lu sebagai coaching, Yes. sejauh ini lu sudah banyak melatih perusahaan-perusahaan besar juga, Par. Unilever, Kompas, Yes. ya kan grup-grup yang bahkan mungkin orang-orangnya udah banyak yang cukup berumur lah. Senior. Senior. Nah, posisi lu dengan saat ini usia lu masih muda, pernah nggak sih ada kayak mereka mencibir, ini anak muda ngomong apa sih? Duh masih muda tuh enak banget didengar ya sekarang ya. Pernah gak sih, Par, kayak gitu, Par? Dan gimana lu ngatasinnya tuh? Pernah ya, dimana mungkin kalau mencibir enggak, karena orang Indonesia malah menurut gue nggak berani ngomong gitu depan gue. Tapi dengan actionnya gue tau lah bahwa I need to prove myself kepada mereka juga untuk mereka bisa ngeliat value gue. Nah itu yang gue incar. Jadi dari awal mungkin malah sekarang ini udah nggak terlalu ya, karena gue udah bisa datang dengan list of clients, gue bisa datang dengan list of results. Jadi oke, gue percaya deh sama lo gitu. Tapi pada saat gue mulai back then, itu buat gue juga sebuah dilema. Aduh gue maju ntar gue dibilang lo tahu apa sih ngomongin tentang leadership. Jadi biasanya gue pas mulai malah selalu bilang, saya yakin bapak lebih ngerti tentang tim bapak. Tapi challenge-nya apa pak yang bapak punya sekarang? Begini, yang bisa dilakukan begini pak. Ini applicable nggak pak di tim bapak? Jadi gue malah bertanya dan gue memvalidate dari dia. Karena kalau enggak, itu sombong buat gue. Apalagi kalau dan kita tuh selalu, gue percaya banget ya, to create a tailor-made product. Dimana kita mungkin punya lah beberapa yang off the shelf training ya. Cuman even off the shelf training kita selalu dicocokkan lagi dengan challenge-nya mereka. Jadi sama gue sendiri atau trainer-trainer yang lain tuh nggak mungkin bisa cuman ya udah nih lo tinggal nyanyiin trainingnya beres, nggak mungkin karena challenge-nya pasti beda-beda kan. Dan itu yang gue selalu bawa di dalam meeting-meeting sama klien gue, nanya sebenarnya apa pak problemnya, sebenarnya apa bu problemnya. Ini kalau gitu mungkin training ini nggak tepat nih. Jadi gue malah bisa bilang atau mungkin nggak perlu training. Mungkin sebenarnya hanya bapak dengan tim bapak yang kita tektokannya berdua aja pak. Kita buat program coaching yang lebih itu aja. Nanti bapak yang nurunin. Kalau saya yang ngomong nanti berubah nih persepsinya. Lu nggak maksain. Oh iya pakai kita nih harus begini. Lu nggak gitu ya? Sepengen-pengennya gue ya. Jujur aja ya. Kadang-kadang gue bilang wah ini asik nih kalau gue buat jadi long term project. Cuman akhirnya enggak sih. Pernah gue lakukan itu dulu Sur dan nggak berhasil dengan baik. Yang ada gue nggak, resultsnya nggak ada. Gue nggak direkomend untuk lanjut. Jadi ya I learned it the hard way juga lah, dimana kadang-kadang bukan kadang-kadang sih, selalu you have to do it for them duluan deh. Baru lu dapet buat lu nya kayak gitu. Kalau lu udah mikir ya udah kita lama-lamain proyeknya biar duitnya nambah, ujung-ujungnya pasti proyeknya hancur di tengah tuh. Oke, ada satu, lu tahu Gary Vee nggak sih? Gary Vee tahu. Itu kan dia ada bikin buku namanya Jab Right Hook. Yes. Ya kan, itu intinya adalah give and then ask, bukan take. Ya itu mungkin salah satu yang lu sampaikan tadi tuh kurang lebih kayak begitu juga tuh kan. Itu benar banget, gue setuju banget sama itu. Dan even pada saat you ask, you have to ask it dengan cara yang lo tahu nggak ngerusak dia. Jadi benar-benar ya udah kayak kasih. Baru pada saat itu, Sur, is there a possibility for collaboration? Bukannya, Sur, gue udah bantuin lo 3 kali ya. Kalau kayak gitu kan lo kayak nodong kayak gitu. Dan lo benar-benar hook juga kayak gitu. Benar. Interesting. Ceritain dong, lu kan sempet ngebantuin Andin juga ya? Sempat. Personal branding pada saat itu lewat video klip. Gimana? Benar. Jadi kalau sama Andin itu tim gue. Jadi yang nge-lead sebenarnya partner gue, Dian namanya. Dia yang nge-lead. Karena memang itu bagiannya dia lebih jago di branding marketing ya daripada gue sendiri. Memang yang kita bentuk dari dia adalah brand untuk partnership.
Jadi gimana caranya dia bisa dapat partnership baru, kalau dia mau nge-launch albumnya. Iya, Jadi iya, iya. kita waktu itu mungkin bukan hanya personal brandingnya, tapi yang kita lakukan lebih gimana Andin sebagai musician itu sebenarnya mau message-nya keluarnya seperti apa sih. Karena kalau memang dari Andin sendiri ya apa ya, dia tuh juga bukan hanya seorang musisi lah, kita tahu dia juga seorang fashion stylist, bukan fashion stylist, sorry, fashion icon. Fashion icon, dia musisi, dia seorang ibu, dia seorang aktivis. Jadi menurut gue tuh banyak banget dan gue benar-benar ngeliat dia emang lu jago sih Din kayak gitu. Tapi kita hanya membantu satu bagian itu dan gimana caranya seorang musician bisnisnya bisa lebih jalan. Itu yang kita, karena kita ngeliat nih dunia entertainment sebuah dunia yang growing well, tapi unstructured. Padahal namanya seorang seniman, artis, musisi itu sama aja kayak lu punya Pineapple Furniture. Ya, lu punya produk, lu harus lu jual, lu harus lu maintain, kemas, lu harus kemas, ada finance-nya, ada legalnya, ada sebuah exchange of value. Nah di dunia entertainment menurut gua belum semua melakukan hal ini dan itu yang kita lihat di Big Change Agency kemarin. Yuk kita masuk sampai kita akhirnya ngebuat department called EMS, Entertainment Media Sports. Interesting. Di sini kita juga sampai sekarang udah mau ngebuat Be Publicist. Ini lagi baru mau kita launch di mana itu untuk ngurusin hal-hal seperti ini. Gimana sih kita bisa mempackage para entertainers ini sebagai bisnis. Sebagai brand sih, tapi memang bisnisnya harus ada ya. Karena kalau enggak tuh nggak bisa berjalan gitu. Jadi semua pasti punya their own personal stories, their own personal model, tapi kita bilang bagian bisnisnya kalau kita bisa bantu, kita bantu structurein deh. Supaya punya long lasting ya. Apalagi banyak dari para entertainers ini punya umur. Bener banget. Karirnya kadang suka nggak panjang gitu. Bener kayak gitu. Ada beberapa yang jago tuh, mereka pivoting dari aktor menjadi director, jadi produser, tapi banyak juga yang stuck kan. Stuck di situ aja atau mereka sebagai persona pun tidak bisa lepas dari persona zaman dulu. Jadi yang udah anak muda tetap anak muda dulu, begitu udah tua nggak masuk akal sekarang untuk dipakai. Ada yang bisa yaudah gue jadi tua juga deh. Gue ngambil karakter yang udah lebih berbobot. Banyak masih yang menurut gue saat ini di dunia entertainment belum kesana. Semua udah memikirkannya tapi ya, karena semua udah tahu ini perlu nih. Tapi belum sampai sana karena ya ekosistemnya menurut gue belum jadi. Tapi kita udah mau masuk sana sih, supaya pada saat ini menjadi besar banget. Sekarang udah besar ya, tapi besar banget. Kita bisa menjadi one of the player lah di dunia tersebut gitu. Menarik. Dengan apa yang lu lakukan sekarang nih, Par? Yes. Would you say that sekarang lu ngerjain apa yang sesuai dengan passion lu? Yes, itu bisa gue jawab secara gamblang. Tapi kenapa gue mikirin tadi? Karena gue tahu ada hari-hari di mana tetap ini nggak enak. Jadi maksud gue, yes ini sesuai dengan passion gue. Kita ngebantu orang, kita ngebantu company-company yang memang perlu bantuan. Or even entertainers tadi ya kita sempat ngomongin dari segi corporates ataupun entertainment industry, sports pun kayak gitu. Even beberapa project sesuai dengan hobi gue, lari. Jadi gue melihat itu kayak wah kalau dipikir-pikir it's a dream come true job ya. Tapi ada nggak enaknya juga, di mana masih harus melakukan pekerjaan. Maksud gue masih harus capek, masih harus kadang-kadang lo dimarahin klien, hal-hal seperti itu ada gitu. Jadi yes, this is my passion, tapi memang ada hari-hari di mana it's tougher than the others. Mungkin gue penekanan itu karena kayaknya kadang-kadang passion tuh kesana gue akan senyum terus tiap hari. Enggak sih, gitu enggak juga sih, apalagi dengan 2020 seperti ini kan kayak yay, passion. Ini gue ngerjain apa yang gue passionate about, tapi tetap sulit gitu. Benar, dan itu menurut gue seninya passion ya. Gimana caranya lu masih mau menekuni itu pada saat di masa-masa tersulit. Menurut gue justru lu tahu ini passion lo pada saat lu masih ngejalanin, pada saat lu kesel. Pada saat lu bete, tapi gue masih mau ngejalanin gitu. Karena kalau orang bilang, wah gue passionate tentang ini karena gue senang banget ngerjainnya. Coba lu kerjain pada saat lu lagi bete, pada saat lu lagi gak suka, pada saat ini lagi gak enak-enaknya. Baru lu bilang deh, gue passionate tentang itu gitu loh. Bisa jadi beda cerita tuh ya. Banget. Dan gue pernah lah kejadian kayak, wah gue passionate tentang hal ini.
Pas gue ngejalanin kayak nggak mau, gue nggak mau kalau yang ini, kalau capek gue nggak mau, gue hanya mau melakukan ini kalau seneng. Kalau seneng, iya. Jadi gue tahu tuh artinya gue harus mundur dari situ dan gue stick with what I do sekarang. Oke. Nah, kita ngomongin passion, salah satu passion lu juga adalah olahraga nih Pak. Ya Yes, kan, lu betul. lari, sepeda, senam lantai, angkat beban segala macam. Nah, tapi you weren't always like that. Enggak, Ya lu kan? tahu itu Iya, kan? iya. What caused the transformation Pak waktu itu? Jadi gue suka olahraga, suka aja ya. Gue dari dulu tuh suka olahraga. Ya. Tapi nggak pernah menekuni sampai 2013, mungkin 2012, 2013 lah. Tapi di dalam masa-masa itu ada sih sebuah hal mungkin yang jadi trigger utamanya. Yang pertama adalah gue sempat masuk rumah sakit. Oh gitu. Nah, karena ternyata kebanyakan mimi-mimi yang salah. Oh iya. Ada zamannya ya Mas Iya, Surya. iya. Gak usah dibahas di sini Gak kan usah, ya. itu podcast yang lain aja. Tapi intinya dokter waktu itu sempat bilang sama gue sampai dimasukin apa namanya endoskopi. Yang dari atas lah Iya, ya, iya, endoskopi. Terus dicek ternyata di dalam lambung gue tuh ada item-item. Ada soalnya gue udah mulai sakit-sakit perut gue. Santet atau apa guna-guna? Bukan. Kebanyakan zat-zat yang nggak bergizi. Substansi-substansi yang nggak baik gitu ya. Bener. Oke. Tapi intinya waktu itu dokter bilang ini too much alkohol lah. Ya. Dia udah bilang kayak gitu. Dan gue udah bilangin, lu kalau udah kayak begini terus, gue masih umur 25-an at that time. Lu kalau kayak begini terus udah umur segini, ini bisa sampai cancer nantinya. Maksudnya ini dia bilang ini kayak lu nanam benih cancer deh caranya gitu. Okay. Gue kayak anjir gitu kan. Sementara gue tuh wah ya udah itu kena. Tapi namanya manusia baru dibilang dokter aja kayak gue puasa tuh 6 bulan gue nggak minum, 6 bulan gue nggak minum kopi, 6 bulan gue nggak makan sambel. Tapi belum olahraga. Gitu. Nah yang kedua adalah gue lari bareng Temi adik gue. Gue lari bareng lagi lari. Dalam lari 5 kilo gue muntah 2 kali gue muntah 2 kali gue kayak karena gue bener-bener kayak kenapa nih sakit badan gue. Terus di situ gue ngeliat kayak gila badan gue nggak kayak gue dulu pas SMA. Karena during kuliah gue nggak olahraga tuh. During kuliah hidup gue hanya ya yang tadi lah ya kayak gitu. Udah tuh pada saat gue olahraga lagi gue lari 5 kilo muntahnya 2 kali gue mulai ya udah deh gue mulai pelan-pelan. Dan akhirnya gue mulai ngeliat tentang masa depan ngomongin gue pengen sports yang long lasting. Awal-awal gue masih pengen sports yang game ya. Gue suka tuh yang main karena orang-orang bilang lebih seru. Cuman gue selalu merasa tiap kali gue ngajak orang main badminton pada lah, nggak bisa main apa. gitu. Pada nggak bisa, nggak bisa ketemuan. Iya. Kalau temen gue ngajak basket, gue bukan anak basket ya, tapi kalau ada yang ngajakin dulu awal-awal, yaudah mau, terus sorry nggak jadi, pada nggak bisa. Jadi kayak bete gitu kan. Akhirnya gue carilah nih, gue bilang yaudah gue coba lari. Karena itu olahraga yang lu nggak ngandelin orang lain lah ya. Benar, kayak lu bisa melakukannya sendiri dan hasil lu adalah hasil usaha lu sendiri. Itu bener-bener usaha lo sendiri. Jadi gue mulai ke sana. Awalnya gue nekat. Gue di Melbourne gue daftar half marathon. Nggak pakai latihan biasa lah. Main overpower, bego banget ya gitu kan. Bego menurut gue tuh bego tuh kan. Tapi lu selesai tuh? Selesai. Tapi gue lewatin nenek-nenek, gue lewatin kakek-kakek. Itu semua kejadian gitu. Akhirnya gue mulai lihat biaya bisa. Sampai gue mikir yaudah deh gue latihanin lagi. Jadi untungnya gue suka lari dulu ya sebelum gue seriusin gitu. Jadi gue bisa sampai sekarang ini gue masih jalanin terus olahraga lari kayak gitu. Dan ini juga kemudian membawa lu pada Nusantaran. Lu adalah director dan founder juga dari Nusantaran. Benar. Tell us about it. Jadi Nusantaran it's a fundraising event di mana kita melakukan itu dengan cara berlari antar kota. Setiap pelari yang ikut dalam Nusantaran harus lari jarak jauh, ngomongin ratusan kilometer. Jauh banget lah. Kayak gitu. Waktu itu sempat lewat Cirebon juga kita tuh. Kalau nggak salah lari dari Jakarta Cirebon kali Bandung. Oh Bandung ya? Bandung Cirebon. Gila. 130-an kilo kalau nggak salah lari dan setiap orang yang lari harus fundraising. Mereka ngambil dana, harus nyari dana untuk disumbangkan kepada program edukasi di situ. Itu mulanya karena dengan lari gue ketemu orang-orang baru. Gue ngobrol sama salah satu teman gue namanya Jurian, itu partner gue di sana. Dan kita ngobrol-ngobrol aja santai terus sampai ngomongin tentang pengen lari seperti apa. Akhirnya kita ngobrol pengen lari jarak jauh, lari ke tempat-tempat yang indah di Indonesia. Kita ngomong tentang pengen lari bukan buat diri sendiri. Keluarlah konsep Nusantara. Awalnya kita buat benar-benar ya udahlah dari kita untuk kita aja, nggak usah terlalu banyak
hingar-bingar gitu ya. Yang penting mulai aja dulu kayak gitu kan. Itu kunci tuh. Itu kunci. Kunci. Dengan apa yang ada, ya kayak tadi gue training mulai dengan apa yang ada. Temen gue Tosi, gue telepon Tosi, sama Nusantaran. Ya udah deh, kita lari berdua awalnya pengennya. Lari berdua sama satu teman sepeda nganterin. Pada saat kita nyari fundraising, teman-teman kita bilang, jangan deh, gue nggak mau ngasih lo duit, gue ikutan lari tapi boleh nggak? Mulailah jadinya growing menjadi sampai 50 orang di tahun pertama. Dan ini tahun berapa nih, Par? 2013. 2013. Dan di tahun itu yang kaget itu adalah target kita tadi 3 juta, Sur. Mau diserahin ke Care for Kids Indonesia. Gue dulu di situ sama Iman kan, gue bantuin Iman sama Hendra. Nah di situ pada saat udah jalan, ternyata kita dapetnya 137 juta. Wow. Di situ gue sama Julian kayak ini harus seriusin nih. Kayaknya kita harus komit nih. Akhirnya kita komit lah bahwa kita tadinya tuh komit, cuman lo tau kan komit antara komit pada saat lagi anget tuh beda sama komit pada saat lagi nggak anget gitu. Nah akhirnya kita bilang ini harus komit whatever happen. Oke lah kita komit dan kebetulan kita dipanggil sama Kick Andy tahun itu. Kita masuk ke acara Kick Andy dan pada saat kita bilang kita akan lakukan ini keliling Indonesia sampai Indonesia bersatu. Nah gue bilang sama dia, nah udah lo ngomong di TV nasional, mampus lo. There's no going back from here. There's no going back. Dan ya tapi bagus juga sih ya. Maksud gue akhirnya kita emang terus sekarang udah tahun ke-8, tiap tahun kita maju dari kota berikutnya ke kota berikutnya. Dan semua fundraising kita memang kita kasih buat edukasi di kota yang kita lewatin. Dan thank God sampai sekarang masih jalan sih, Sur. Nice. Apa yang ingin lu achieve dari ini, Par? Sebenarnya kalau dibilang dari results, kalau results tangible-nya ya, pemerataan edukasi di Indonesia. Nice. Edukasi ya? Edukasi. Misalnya edukasi di Cirebon sama di Jakarta aja udah beda ya. Edukasi kita ngomongin sekarang Jakarta sama di Papua akan beda. Sampai to the point anak kelas 6 SD di Jakarta sama anak 6 SD di Papua beda kemampuannya. Padahal harusnya enggak dong. Harusnya sama 6 lah. 6 SD ya 6 SD gitu kan. Kita punya sekolah negeri, punya sekolah karena pemerataan. Karena kurikulumnya ya sama gitu. Bener gitu. Tapi kenyataannya nggak gitu. Jadi kita ngelihat juga memang perlunya nih ini dibangun. Nah Nusantaran peran kita ngelihat kita adalah fundraisingnya. Terus kita kerjasama dengan yang punya program. Jadi mereka submit proposal ke kita, terus kita bilang ini dananya kita hibahkan ke mereka untuk mereka eksekusi. Kayak gitu. Tapi sebenarnya yang paling pengen dikasih tahu bahwa everyone, lu tuh mempunyai kesempatan untuk melakukan kegiatan baik. Karena yang gue percaya banget ya Sur, bahwa semua orang tuh baik, tapi belum tentu punya channel untuk berbuat baik. Karena berbuat baik pun sebenarnya kalau dipikir-pikir susah. Bukan susah ya, tapi lo harus mikir, lo harus punya effort untuk mau buat baik. Jadi gue bilang banyak banget orang baik tapi lagi sibuk. Banyak banget orang baik tapi lagi mikirin yang lain gitu. Jadi kita yang harus ngasih, ini nih ada wadah, lo bisa join untuk buat baik. Nah Nusantaran tuh wadah yang kita kasih buat pelari, wadah yang kita kasih buat relawan, wadah yang kita kasih buat donatur untuk mereka join dalam melakukan hal tersebut gitu. Jadi pengennya sih nanti kalau ngomongin ke depannya lagi, mungkin belasan tahun lagi, kita bisa bener-bener menjadi wadah yang buat semua orang deh. Setiap kali dia punya ide baik atau mau melakukan sesuatu, lu bisa lewat Nusantaran gitu. Cuman sekarang memang masih di dalam konteks itu. Itu kayak intrinsic value-nya ya, yang pengen kita orang-orang dapat bahwa oh iya gue udah berhasil berbuat baik, biar nagih. Habis itu mereka sendiri ngelakukan. Gitu. Yang mereka kadang perlu di initiate dulu. Bener, gitu ya. kayak lo apa ya lo poke lah kayak gitu. Ini lo cobain kayak gitu. Very nice. Nah terus kemudian kalau pengalaman lu yang lari untuk Ronald McDonald's House itu juga bagian dari Nusantaran atau gimana, Pak? Itu bukan. Gue kemarin itu diajak sama Yayasan Ronald McDonald House of Charity untuk lari untuk ngebuat rumah singgah. Rumah singgah itu apa? Rumah singgah itu adalah, ini gue juga baru tahu pas mereka kontak ya, karena yang gue tahu tadi cuman ya ada rumah sakit sama rumah kita. Gitu. Tapi ini ternyata ada rumah singgah. Jadi kan kalau di Indonesia semua ibaratnya anak sakit tuh ada asuransi yang cover, ada BPJS, itu bisa di cover lah. Apalagi kalau penyakit-penyakit tertentu asuransi akan ngebayarin semuanya. Tapi yang nggak dibayari adalah tempat untuk orang tua nemenin anak. Kalau lu datang dari Indonesia bagian timur atau lu datang dari pelosok, lu harus ke rumah sakit di RSCM. Terus tiba-tiba anak lu harus itu sebulan kemoterapi tiap hari misalnya gitu. Where are you gonna stay? Itu gue nggak pernah sadar sampai dibilangin. Gue kayak
bener Iya, iya. juga ya. Dan itu costly. Maksudnya lo ya living cost lah ya. Iya, iya, iya. Karena lo meninggalkan pekerjaan, Benar. either lo seorang bapak atau seorang ibu, kakek atau nenek gitu ya. Lo meninggalkan pekerjaan lo ke sana nemenin anak lo, dan lo harus nyari makan, lo harus nyari ruang. Dan Iya, yang paling parah lagi adalah mereka tuh banyak yang ngemper ternyata. Mm-mm. Banyak orang tua atau keluarga lah kita bilang ya. Karena kadang-kadang anaknya pun di situ. Iya. Soalnya mereka nggak dikasih rawat inap. Mereka hanya misalnya kimo terus cabut keluar. Oh. Atau mereka ada tindakan apa mereka cabut lagi. Tapi Iya, iya. biasanya sama orang yang dekat dengan mereka. Tapi kadang-kadang tuh jarak perjalanan tuh bisa 3 jam lagi. Iya, Rumah iya, Bekasi kayak RSCM. Ha. Itu juga nggak ideal. Mm-mm. Tapi kalau udah seperti itu kan apapun terjadi. Nah, jadi Ronald McDonald ini House of Charity itu yang mereka lakukan adalah mereka ingin membuat tempat bagi keluarga untuk mereka punya safe space. Untuk mereka pulang atau mereka pada saat mengantar anaknya berobat Iya. atau keluarganya berobat, mereka bisa ke sana. Nah, yang kita lagi bangun tuh adalah rumah singgah di Bali. Kenapa Bali? Karena memang Bali itu menjadi tempat rujukan tertinggi untuk Indonesia bagian timur. Oh, oke. Jadi untuk penyakit-penyakit apa ya bilangnya, penyakit-penyakit yang kronis lah ya. Iya, iya. Gua nggak terlalu tahu termsnya, lupa gua. Tapi penyakit-penyakit itu mereka ke Bali. Ke Bali ya. Nah, Mungkin karena kalau ke Jakarta terlalu jauh terlalu juga. jauh Iya. kayak gitu. Jadi Indonesia bagian timur poolnya di Bali, Bali. dan di Bali itu kita lagi menggalangkan dana untuk membangun rumah singgah. Mm-mm. Nah, rumah singgah itu caranya bangunnya kemarin ya kebetulan ya, maksud gua jadi pas gue dipanggil ini untuk fundraising dengan cara lo lari. Gue kayak, Iya. wah, kayaknya kalau gue bilang no bego di gua gitu kan. Iya. Jadi gue kayak yaudah ayo kita bantu sama-sama, dan ya akhirnya kita berdua sama-sama fundraising buat rumah ini. Yang sebenarnya sampai sekarang kalau memang ada yang nanya, gue masih kasih kontaknya kalau ada yang bisa ngasih donasi lebih lagi, kasih, karena memang buat rumah singgah nggak murah ya. Dan Ronald McDonald itu punya quality yang tinggi banget. Iya. Jadi Punya kalau standar lah mereka ya. standarnya internasional. Jadi ibaratnya rumah singgah lo yang di New York sama yang di Indonesia, beti lah gitu. Iya. Karena bener-bener jadi gue sempet nanya, ini kayaknya kebagusan deh mbak rumah singgah. Hmm. Maaf banget ya waktu itu gue Iya. otak gue bener-bener ngeliat, ya elah kalau kan bisa dibuat lebih banyak kalau kita Iya, buatnya iya. kayak begini. Lo paham kan ngomongin dari segi efisiensi? Iya, gitu. iya. Dia bilang sebenarnya tetap mereka memerlukan kamar masing-masing, karena orang tua pun perlu tempat untuk kabur, untuk mereka bisa nangis teriak, untuk mereka bisa berdoa sendiri. Iya. Kalau mereka nggak punya tempat itu, ya dia bilang lu di mana? Pada saat lu nggak tahu, lu nggak punya kuasa akan anak lu lagi sakit. Pada saat lu mau berdoa, lu mau connect sama Tuhan, Iya. karena mau doain anak lu lagi sakit. Jadi dengan situ gue kayak, oh bener-bener lu mikirin sampai segini ya. Iya. Dan yang gue seneng bahwa mereka itu untuk bisa masuk ke sana, lu harus direkomendasi oleh nurse dari wardnya. Oh gitu. Jadi pihak jadi rumah sakitnya benar-benar juga pihak ya? rumah sakitnya yang harus rekomendasiin, nggak bisa kayak aplikasi aja kayak gitu. Iya. Dan nanti ada point system lagi di mana kalau rumah lo jauh, ya Iya. di situ mereka ngelihat, oh ini memang yang benar-benar Layak nih untuk ditempatin kita di sini. masuk di RMHC kayak gitu. Oke. Jadi ya apa Luar ya, biasa. dunia charity ini membuat mata gue kebuka, ternyata banyak banget causes di sana yang kita bisa bantu kayak Benar. gitu sih. Per, lu punya idola gak sih Per? Kayak hero growing up gitu yang Selain lo maksudnya gitu. gila lu. Someone yang you look up to lah gitu. Someone yang I look up to ya. Sehingga lu bisa punya pemikiran-pemikiran gini, lu aktif di charity lah, lu bangun bisnis sendiri kan, pasti lu ada satu figur yang lu look up to lah gitu. Mungkin figur yang paling deket dulu ya. Kalau figur paling deket gue tuh bokap nyokap gue sebenarnya. Malahan dari mereka berdua, walaupun mungkin sebenarnya nggak terlalu Berkaitan langsung gitu. linear mungkin. gitu ya. Iya, Cuman gue selalu melihat bahwa bokap nyokap gue kalau namanya bantu orang cepet. Itu ya mungkin yang gue, setelah gue mikir-mikir ke Iya, belakang, iya, liat kayak bokap gue kalau ada yang bantu, udah bantu aja deh. Bantu. Kalau kita bisa, kenapa nggak kita bantu? Itu konsisten banget gitu ya. Dari bokap gue. Kalau dari nyokap gue, dari segi bisnisnya malahan. Oke. Karena nyokap gue started her business tuh umur 40. Jadi gue ngelihat dia maksudnya untuk mulai bisnis umur 40 di zaman itu tuh Iya. nggak terlalu banyak menurut Iya, gue iya. gitu ya. Dan gue ngeliat kayak ternyata bisa kegigihan ini didapat, dan itu yang membuat gue ngeliat kayak
nyokap gue seorang yang nggak punya pendidikan bisnis, Iya, iya. dengan tekun aja bisa, gue kayak ya kali gue nggak bisa. Iya, Ada iya. gitunya juga Iya, iya. awalnya gitu. Tapi akhirnya lama-lama gue ngeliat ketekunan, kedisiplinan, attitude itulah yang membuat dia bisa maju. Jadi basic-basic itu malah yang membuat gue kayak gue mau belajar sih dari nyokap gue tentang Iya, ini. iya, iya. Kalau dari bokap bener-bener kalau emang bisa bantu deh. Ya, Lo nggak usah. Bokap gue orangnya keras kalau untuk bagian-bagian tertentu keras banget, tapi untuk bantu keras banget bantunya juga. Iya, gitu. iya, iya. Udah bantu. Dan kadang bener-bener nggak usah ketahuan juga nggak apa-apa. Iya, iya. Itu membuat gue kayak cepet ya. Iya, iya, iya. Tapi memang mereka nggak ada yang buat yayasan. Mereka buat bisnis juga nyokap tuh levelnya franchise ngambilnya gitu. Tapi gue jadinya mempunyai sosok yang gue lihat terus Iya, untuk iya. gue bangun menjadi my own seeds gitu loh. Benar. Untuk Dari gue kesana. dari bokap lu belajar mengenai charity, gimana pada saat lu memberi dengan tangan kanan, tangan kiri nggak perlu tahu. Itu kayak gitu, benar ya. kayak gitu. Jadi bukan charity-nya tapi Iya, iya. kayak attitude dia dalam memberi udah bantu Iya, aja iya, kayak iya. gitu. Dan dari nyokap lu juga mungkin itu bukti bahwa it's never too late to start. Mau mulai umur 40, umur 50. Benar. Dan apa ya? Bukan hanya too late to start. Resourcesnya ada kok kalau mau belajar. Iya, iya benar. Dia juga belum di zaman internet, dia mulai Berbisnisnya dia berbisnis kayak gini, internet masih yang kayak ya. Dial up. mungkin. bener Iya. banget. Jadi kalau dipikir-pikir kita resourcesnya jauh lebih banyak to do business today kayak gitu loh. Iya, Jadi iya, iya. ya Sudah banyak kemudahan-kemudahan bagi kita. benar banget kayak gitu. Itu satu ya. Kalau di luar atau maksudnya gue kalau di luar ring satu gue banyak sih ya. Gue tergantung topiknya apa. Mungkin itu justru gue kali ya. Mungkin gue punya banyak role model per topik per bagian. Nice. Jadi misalnya family gue nih ada dua orang ini suami istri yang gue idolain banget karena cara mereka bergantung kepada Tuhan untuk menjaga hubungan keluarga. Jadi di situ gue gue mau connect di bagian situ. Iya, iya, iya. Terus ada kalau misalnya tentang olahraga. Ini ada atlet yang melihat olahraga itu adalah sebuah koneksi dia dengan alam, Iya, koneksi dia dengan koneksi dia. Jadi disiplinnya dia tuh bisa benar-benar terbentuk. Jadi gue kayak, oh ternyata begitu ya. Jadi Iya, iya. gue memang punya banyak role model yang tapi nggak gue ngambil plek-ketiplek ya, Iya, tapi iya, kayak unsur-unsurnya aja kayak gitu. Oke. Dan itu penting banget sih karena memberi kita sense of direction, kita mau kemana sih? Yes, kayak Iya gitu. kan? Benar. Itu harus punya figur idola sih, itu pentingnya. Gue tapi lagi hati-hati sama idola yang gue benar-benar idolize seluruhnya. Karena namanya mereka manusia ya. Iya, iya, iya. Begitu mereka jatuh kadang-kadang jadinya kita bete kan. Iya. Aduh kenapa sih lo gitu gitu. Iya, padahal kan jagoan gua lu. Nah kayak gitu. Iya, Jadi iya. gue sekarang kalau kayak gitu gue ya udah gue bagian situ gue suka ngeliat lo. Iya, iya, Bagian iya. situnya gue akan copy. Bagian situnya gue akan pelajari. Nice. Sisanya ya gue belum tahu ya. Iya. Oke. Karena mereka juga nggak sempurna kan. Benar kayak gitu. Iya. Nah, Per, lu kalau disuruh memilih nih, lu lebih memilih untuk mengasah keahlian lu atau memperbaiki kekurangan lu? Waduh. Gila ini gue lagi mikirin pertanyaan ini juga nih. Menurut gue nggak, kalau gue to be honest nggak ada jawaban yang paling tepat ya karena tapi kalau gue melihatnya conditional. Oke. Gue percaya banget mengasah kemampuan, mengasah strength itu gue percaya terus-terusan diasah karena itu your uniqueness Yeah. your uniqueness gitu. Jadi tapi ada beberapa menurut gue kelemahan harus lo naikkan ke certain level. At least lo punya minimum level dalam Yes. kelemahan itu. Yeah. Kalau lo bener-bener minus, biasanya lo akan hancur itu yang akan membuat lo kalah. Iya. Jadi kalau gue bilang fokus dengan kekuatan lo untuk kelemahan go to a certain level deh. At least Yeah, lo yeah. minimum level standard Yeah, manusia yang lain gitu loh. acceptable lah gitu ya. Acceptable gitu Iya, loh. iya. Dan abis itu punya tim atau punya support system untuk bantu kelemahan lo. Betul. Kayak tim gue di kantor tahu banget kelemahan gue. Ada keseleboran gue yang mereka bilang, ya mas, ya ampun, kayak gitu kan. Tapi mereka ya udah mereka tahu dan gue berusaha juga menaikkan itu supaya gue nggak ngerepotin mereka terus lah. Iya. Dan walaupun speed of growth kelemahan gue untuk nambah sama kekuatan gue menurut gue jauh kekuatan gue naikin ya. Iya, benar. Karena ya itu dalam bisnis kan lu memang harus punya apa ya? Lu harus bisa act as a generalist juga kan. Benar. Gitu. Jadi ya benar kata lu tadi memang certain aspek lu memang harus punya keahlian di situ. Sisanya ya lu average oke, asal lu punya pemahaman di situ dan hopefully tim lu bisa ada di sana untuk bantu lu elevate more. Kan? Yes, setuju gue di situ. Iya. Interesting. Per, Yes. lu anak lu sekarang umur berapa Noah? Noah mau 3 tahun. November ini 3 tahun. November ini 3 tahun. Value apa yang lu mau tanamkan ke Noah, Per?
Aduh, aus tiba-tiba. Minum dulu. Value apa yang pengen lu tanamkan ke anak lu? Ini constant conversation gue sama Adia ya. Ya. Kita sering banget memang ngomongin ini. Ya bukan sering banget lah, tapi pada saat ngomongin ini pasti jadinya it's an intense conversation karena kita berdua juga mikirin banget. Ya. Tapi yang paling penting kalau gue, yang satu yang kita agree udah sama-sama takut akan Tuhan itu kayaknya buat gue apalagi di masa-masa kayak begini ya. Di masa-masa kayak gini tuh jadinya beneran sih kita udah gimana caranya tuh anak nanti berserah sama Tuhan bukan karena gue suruh dia tapi kayak dia punya relationship sendiri lah. Itu satu gitu. Dan yang kedua gue pengen dia bisa berteman sama siapa aja, nggak pandang bulu gitu. Bisa berteman dan bertingkah mungkin ya dengan siapa aja, nggak pandang bulu. Kayak misalnya banget siang dia bisa makan di warung pojokan pasar yang sangat amat jorok dengan teman-temannya di situ, dengan baik, dengan seru, dengan semuanya merasa nyaman. Malam dia mau ke 5-star restoran juga bisa kayak gitu. Dan dia bisa membawa dirinya dia tanpa dia harus pura-pura kaya atau pura-pura miskin. Karena menurut gue ini juga polarization yang orang kadang-kadang merasa nggak nyaman karena hal-hal tersebut gitu. Padahal there is a way sih ya, walaupun memang mungkin menurut gue sulit gitu untuk dia bisa masuk ke dalam dua spektrum tersebut. Karena gue lihat dia suka sama orang ya. Jadi gue bilang kamu tuh harus bisa ya, kalau gue doain atau gue bilang sama dia kalau ngomongin aja gue bilang kamu berteman sama semua tuh semua tuh gue pengen punya value-nya kayak everyone is a friend until proven otherwise. Ya itu adalah ya proven otherwise. Cuman everyone is start with a friend duluan sih. Itu mungkin dua hal itu yang paling utama. Jadi baik aja lah ke orang-orang. Nice. Dan mau siapapun dia itu ya, mau dari ekonomi, ras, negara mana, karena gue yakin dia akan menjadi anak internasional juga. Ya dengan citizen of the world. Citizen of the world lah. Jadi gue juga bisa bilang kayak ya gue nggak tahu ntar temennya dia kayak apa. Mendingan gue bilang lu bisa kenal semua orang deh. Kayak gitu. Nggak bisa gue sebagai parents setting. Gue mencoba values yang gue tekenin tuh nggak terlalu spesifik ya. Karena kalau spesifik keadaan hidup dia nantinya menurut gue pada tahun dia udah 20-an udah bisa beda banget. Udah beda banget sama sekarang. Jadi at least ya udah pokoknya lu berteman sama semua kayak gitu. Very interesting. Fer, mungkin satu pertanyaan terakhir nih. Siap. Ya kan? Bagiin dong tips ke Pineapple People untuk bisa punya karir yang oke, sukses di usia muda kayak lu gini, Fer. Sukses di usia. Gue kadang-kadang kalau dibilangin gitu kayak ya apa gue bener yang harus jawab. Makanya sharing kan. Kalau gue think mungkin gue nggak tahu ya yang lain udah ngomong hal yang sama apa enggak, tapi start with what you have. Apapun posisi lo saat ini, edukasi lo saat ini, lo ada di Jakarta, lo ada di Brebes, lo mau ada di Palu, ataupun Korea misalnya, manapun lo berada, gunakan itu jadi advantage lo. Kadang-kadang kita melihat posisi kita tuh menjadi disadvantage kita, itu gampang. Oh iya, aduh gue tuh anak kota, saingannya banyak. Gue anak desa, nggak ada kesempatan. Ya, kayak ya mau jadi apa gitu kan. Tapi padahal kan gue anak desa, gue ngerti apa namanya value roots Indonesia. Gue anak kota, gue bisa punya banyak network yang bisa gue elevate. Whatever it is, gunakanlah tempat lo berada di sana menjadi advantage lo. Dan gue yakin itu ada pasti kayak gitu. Yang kedua, belajar dan aplikasi secepat mungkin. Jadi kita lagi ada di zaman dimana kalau kita belajar, abisin dulu modulnya atau baca buku sampai abis dulu baru aplikasi, telat kita. Jadi benar-benar chapter by chapter buku yang kamu baca, aplikasiin langsung. Kalau lo lagi nonton YouTube Gary V 20 menit, keren, lo aplikasikan hal tersebut gitu. Jangan cuman lu share di Instagram. Jangan cuman terinspirasi doang gitu ya. Betul, kayaknya kita udah, dan idea age itu kayaknya udah hilang ya. Kita udah lewat nih. Dimana great idea is number one. Tapi menurut gue saat ini udah masuk ke great execution. Karena ideas tuh lu googling aja, ide kan keluar terus gitu. Jadi execute more, belajar lebih baik, sama start with what you have lah. Gunakan itu menjadi advantage lo. 3 itu luar biasa. Semoga membantu Pineapple People. Gila, sangat membantu banget nih.
Oh ya mungkin kalau ada yang mau kontak lu atau Big Change Agency untuk training, consulting, Yes. kontaknya kemana Per? Boleh biar keren gitu ya ke Instagram kita. Instagram dong. Apa Instagramnya? At bigchange.agency. Big Ch- At bigchange.agency. bigchange.agency. Ha-ha. Oke. Kalau misalnya ntar salah diedit Oh siap. bigchangeagency.id. Pokoknya ada Instagram kita, nanti lu lihat aja di bawah sini. Iya, ada. Nanti kita masukin sini. Terus kalau email kemana? Email bisa ke email gue langsung, Boleh. christopher.tobing@bigchange.agency. christopher.tobing@bigchange.agency. Oke. Itu boleh langsung email ke gue aja, atau Instagram gue @christophertobing juga. Monggo open untuk conversation kok. Oke. Very nice. Per, gue thank you banget nih personally lu udah meluangkan waktu untuk datang di Pineapple People Podcast. Dan kenapa gue undang lu, karena gue yakin Pineapple People bisa belajar dari sosok lu, ya kan, sosok yang muda, Semoga. energik, aktif olahraga, dan aktif juga untuk menolong sesama. Itu poin penting, Bar. Thank you, Ya kan? thank you. Dan again, thank you so much Pineapple People, thank you so much for tuning in. See you on the next one. Ciao. Thank you, Sur.